Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih ya Allah untuk segala yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Dalam ketidakmampuan kami memperhatikan dan menjaga diri kami sendiri, Engkau telah melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melindungi kami, memperhatikan kami waktu kami istirahat. Engkau kembali membangunkan kami dan memberikan kekuatan baru menikmati hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu ini. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Yeremia pasal 22 ayat yang ke-20 sampai 30. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 22 dimulai dari ayat 20. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basyan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau mengeluh kesakitan ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu dan yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya membacakan hanya sampai di ayat yang ke-26 saja. Bagian perikop perenungan kita yang kita baca dan kita dengarkan hari ini adalah teguran Tuhan, nubuatan Tuhan yang dinyatakan bagi Yekonya, atau disebut nama lainnya Raja Konya. Yekonya adalah putra dari Raja Yoyakim. Berarti Yekonya adalah cucu dari Raja Yosia. Tuhan menyampaikan penghukuman yang akan dinyatakan baginya. Bagaimana dia akan diturunkan dari tahtanya oleh Tuhan dan akan dibawa tertawan ke negara Babel. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yekonya? Dituliskan jelas dalam perikop ini bahwa sejak masa mudanya Raja Yekonya yang adalah cucu dari Raja Yosia ini hidup dalam kekerasan hati, sengaja mengeraskan hatinya melawan Tuhan. Apa bentuk perlawanannya? Saat Tuhan berfirman, dia dengan terang-terangan berkata, aku tidak mau mendengarkan. Perlawanan Raja Yekonya kepada Tuhan adalah dalam ungkapannya dan dalam tindakannya yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan teguran Tuhan. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, selagi dia masih kuat, gagah, sehat. Tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Dan Tuhan memperhatikannya. Itulah tingkah langkahmu sejak masa mudamu. Engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Disebutkan sekali lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita
bagaimana penghukuman Tuhan itu diserukan dalam beberapa hari ini kita renungkan ya. Baik itu kepada Raja Yoyakim, baik itu juga kepada Raja Yekonia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penghukuman Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang yang berdosa. Apapun jabatannya, apapun statusnya, saat orang itu berdosa, saat orang itu melawan Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau berbicara, meresponi teguran-teguran Tuhan, tidak mau merendahkan hatinya untuk berduka, untuk bertobat, maka siapapun dia, raja sekalipun, orang ikut akan tetap menghadapi yang namanya penghukuman. Tuhan melakukan keadilannya. Tuhan melakukan penghukumannya bukan berdasarkan status dan kekayaan. Oh, karena ini Raja Yekonia lolos dari penghukuman, dia kan raja. Tidak. Di hadapan Allah, jabatanmu itu tidak berpengaruh. Jumlah kekayaanmu itu tidak berpengaruh. Tapi apa sikapmu? Bagaimana tindakan kita? Saya dan Bapak Ibu Saudara saat kita mendengarkan firman. Dan kita berkata, ya Tuhan, aku mau mendengarkannya. Ya Tuhan, hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Oh ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan aku. Oh ya Tuhan, ampuni aku karena yang ini aku belum lakukan. Dan aku tidak mendengarkan, aku tidak melakukannya. Ampuni aku. Bapak Ibu Saudara, sikap kita kepada firman Allah, penolakan atau penerimaan, melakukannya atau mengabaikannya, ini yang diperhatikan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita lakukan terhadap Tuhan hari-hari ini? Waktu kita ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, adakah dalam hati kita senggol pasangan kita atau kita senggol teman kita? Itu untuk kamu, itu bukan untuk aku. Ingat itu, dengar, kamu harus bertobat. Kamu terlalu keras kepala. Dalam hati kita berkata, Tuhan itu bukan untuk saya. Itu untuk anak buah saya, itu untuk karyawan saya Tuhan. Itu untuk anak-anakku, itu untuk pasanganku, bukan untuk aku Tuhan. Saat kita mendengarkan teguran-teguran, nasihat-nasihat, oh aku gak begitu, aku sudah baik. Oh aku gak mau begitu. Apa sih itu? Kadangkala dalam posisi jabatan tinggi, manusia menganggap dirinya memiliki kekuatan. Sejak engkau sentosa, aku sudah berbicara kepadamu dan engkau berkata aku tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, kita masih gagah, kita masih sehat, saudara-saudara masih muda, dan kalau Tuhan berbicara, mari kita dengarkan. Kalau Tuhan tegur sikap hidup kita, mari kita perhatikan dan kita memperbaikinya. Kita datang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah jika orang tua ditegur oleh firman Tuhan dan anak mengingatkan dengan sepertinya sederhana saja, Papa Mama mau tidur kok, Papa Mama belum berdoa, ayo kita berdoa. Alah kamu anak kecil ngerti apa? Papa udah berdoa di dalam hati. Sepanjang hidup Papa penuhi dengan doa dan doa. Tapi yang di depan mata anak tidak melihat bahwa kita duduk diam mengajak pasangan dan anak berdoa sebelum tidur. Bangun tidur juga demikian. Anak mengingatkan kok Papa Mama nggak berdoa waktu bangun tidur. Dan Bapak Ibu menganggap aku ini orang tua lah. Nggak usah nasihati orang tua. Kamu baru belajar, kamu baru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai siapa saja. Jika kita belum melakukannya, mari kita melakukannya. Jangan mengabaikan firman, jangan mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini juga mengingatkan bahwa manusia bisa kehilangan tahta, manusia bisa kehilangan harta, manusia bisa kehilangan jabatan. Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan mengingatkan bahwa ketidaktaatan, kesombongan di hadapan Allah, tidak adanya kerendahan hati, sekuat apapun, sesentosa apapun, sehebat apapun engkau bisa diturunkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita ada di posisi kita sekarang, itu semua karena Tuhan.
engkau selalu menganggap itu karena karirmu, karena kemampuanmu, kecerdasanmu. Ingat, Allah yang menempatkannya. Jika Tuhan tidak beri kesempatan, Tuhan tidak angkat dirimu, apapun pendidikanmu, apapun kepiawaianmu, keahlianmu, engkau tidak akan berada di posisi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa siapapun kita, apapun status kita, kita dipandang oleh Tuhan karena perbuatan, bukan karena jabatan. Kita diperhatikan Tuhan karena tindakan kita, penolakan kita atau pengabaian kita, atau pertobatan kita. Mari hari ini kita kembali hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tidak membanggakan diri. Jika Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita, mari kita bertobat, mari kita berubah, mari kita lakukan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini Engkau mengingatkan kami dari kehidupan Raja Yekonya. Tuhan tolong kami agar kami tidak menyombongkan diri kami, kekuatan kami, apapun yang ada pada kami. Sehingga kami rendah hati di hadapan Allah. Sehingga apapun yang Tuhan mau katakan, kami mau lakukan, kami mau dengarkan. Ya Bapa di sorga, ingatkan kami betapa kami selalu dikasihi Tuhan dan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Berkati semua hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Allah Roh Kudus mengurapi kami, membuat berhasil apa yang kami lakukan. Kami berjumpa dengan setiap orang dan orang-orang diberkati dengan hidup kami, karena kami melakukan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.